Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan kesempatan ini. Pertemuan kali ini akan membahas tentang emosi. Ya. Apa itu sih emosi? Ya. Kita lihat pengertian emosi. Ya. Menurut Oxford English Dictionary, emosi setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluas. Itu pengertian emosi. Emosi itu baik atau bagaimana? Emosi menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Ini menurut Atkinson, emosi adalah motus anima yang berjiwa mengarahkan kita. Ketika keadaan perasaan hebat meluas seperti kegembiraan, ketakutan, kebencian mengarahkan seseorang bertindak lebih jauh. Berlaku sebagai sumber energi aktivitas dan sangat manusia yang paling kuat bersumber dan kerjakan. Jadi emosi itu makanya emosi itu dibagi tiga, ya. Emosi yang bisa membuat kita dekat kepada Tuhan, emosi yang membuat kita menjauh, kemudian emosi atau kalau dibagi tiga itu biasanya emosi itu berhubungan dengan nafsu, ya. Ada istilahnya nafsu amarah. Nafsu amarah itu keinginan untuk membuat sesuatu yang meluap-luap di diri kita sehingga kita ingin melakukan sesuatu, mengikuti apa yang ada, emosi yang ada yang di dalam diri kita. Kemudian ada nafsu, namanya nafsu lawamah. Itu nafsu yang dimana bisa mengendali emosi kita sehingga kita mengetahui bahwa setelah kita melakukan sebuah kegiatan emosi yang tidak bagus, kita menyadari bahwa itu adalah tidak baik. Kemudian ada namanya nafsu lawamah, yaitu emosi yang bisa ditahan, bisa dikendalikan sehingga orang tersebut lebih stabil terhadap kejadian yang ada dalam pada suatu waktu. Nah, aspek yang emosi, ya, terdapat aspek emosi yang fundamental yang harus dipertimbangkan. Ya. Pertama itu biologis emosi, kemudian intensitas, kemudian fungsi emosi, frekuensi dan durasi, rasionalitas emosi. Kita lihat satu-satu. Biologi emosi. Semua emosi berasal dari sistem limbik otak yang dikira-kira ukuran sebesar sebuah kacang walnut dan terletak pada batang otak. Orang-orang cenderung merasa bahagia ketika sistem limbik ini mereka secara relatif tidak aktif. Sistem limbik ini orang tidaklah sama. Sistem limbik tidak lebih aktif pada orang-orang yang lebih depresi, khususnya ketika mereka memperoleh informasi negatif. Kemudian intensitas, setiap orang memberikan respon berbeda terhadap rangsangan berpikir emosi yang sama dalam jumlah kasus kepribadian. Jadi penyebab perbedaan tersebut pada saat perbedaan yang hasil dari persyaratan pekerjaan. Intensitas. Nah, biasanya ini dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda tonton, apa yang Anda rasa, ini akan berkaitan dengan intensitas emosi. Frekuensi dan durasi sukses pemenuhan tuntutan emosional seorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya tergantung pada emosi yang harus ditampilkan dan intensitas, tapi juga pada berapa sering dan mananya mereka berusaha menampilkannya. Kemudian rasionalitas dan emosi. Emosi adalah paling penting adalah pemikiran rasional, karena emosi memberikan informasi yang penting mengenai pemahaman terhadap dunia sekitar. Dalam setiap organisasi, kunci pengambilan keputusan adalah mendapatkan pemikiran dan perasaan dalam satu fungsi keputusan. Fungsi emosi dalam the expression of the emotion in men and animals. Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu membantu manusia memecahkan masalah. Emosi sangat berguna karena memotivasi orang untuk melihat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Emosi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia dan lainnya. Klasifikasi emosi.
salah satu cara mengklasifikasikan emosi adalah berdasarkan apakah emosi tersebut positif atau negatif. Emosi tidak dapat netral karena menjadi non emosional. Emosi positif, ini ada cinta, bahagia, senang, gembira, terpesona, ceria. Itu emosi positif. Emosi negatif, marah, sedih, takut, malu, cemas, itu emosi positif. Nah, seperti tadi ya. Nah, sebenarnya kalau tadi kan emosinya yang ini disebut dengan nafsu amarah namanya. Kalau ini disebut dengan nafsu lawamah ya. Kalau yang mutmainnah berarti sebuah ini kurang satu lagi, berarti seorang yang bisa mengelola emosinya dengan baik sehingga dia bisa aman dari kesalahan. Sumber-sumber emosi dan suasana hati ya. Kepribadian, waktu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, dan gender ya. Jadi sumber-sumber emosi di sini. Kepribadian itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya. Dari keluarga dulu, orang tua, adik ya. Itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian waktu ya. Waktu misalkan suasana pada waktu puasa itu akan sedikit berbeda dengan waktu yang tidak. Ini cuaca ya. Cuaca berarti misalkan hujan ya, biasanya emosi itu lebih kena. Stres ya, biasanya waktu keadaan macet misalkan. Aktivitas sosial ya. Tidur ya. Kalau tidur kan emosi jauh lebih stabil karena ibaratnya tidur itu kita tidak tahu apa-apa. Kemudian olahraga, kemudian usia juga berpengaruh. Kemudian gender maksudnya laki-laki atau perempuan. Emosi dasar manusia ya. Ini tadi udah. Emosi kecerdasan emosional. Kita mesti kecerdasan emosional. Kemampuan merasakan, memahami, dan menerapkan secara efektif daya kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Definisi kecerdasan emosional. Kemampuan merasakan, ini tadi sudah. Kemudian anatomi kecerdasan emosi ya. Konteksnya memberi makna apa yang kita serap, mengatur fungsi penglihatan, memori jangka panjang, bagian yang kita memiliki perasaan akan perasaan kita sendiri, memahami, mengalami sisi yang punya perasaannya. Kemudian tempat proses pembelajaran simpan di emosi bagian sini. Kemudian amigdala itu pusat pengendalian emosi dan pemicu reaksi. Perspektif perubahan makna kata emosi. Konvensional lambang kelemahan, di high performance lambang kekuatan. Tidak boleh ada dalam bisnis, penting dalam bisnis. Ini ininya lah, lawan. Nah, seberapa penting mengenali emosi? Berperan sebagai silent language ya, bahasa yang diam, berperan sebagai inner moral kompas ketika dalam bersikap, membantu proses pengambilan keputusan, sarana komunikasi berhubungan dengan yang lainnya. Memikirkan inner self, kita bicara kepada kita, dia mengatakan sesuatu yang kita butuhkan. Kenapa dia menjadi penting? Kecerdasan emosional tidak muncul dari pikiran intelek yang jernih, tapi dari pekerjaan hati nurani manusia. Dengan sinergi pembawa informasi untuk pesan, menjaga homeostatis. Nah, intuisi merupakan mata rantai manajemen hilang. Seorang dengan penguasaan diri yang sangat tinggi tidak mampu lagi memilih antara nalar, intuisi atau antara pikiran dan hati. Pengaruh otak mempengaruhi kecerdasan emosi ya. Jadi otak adalah penentu dari kecerdasan emosi seseorang. Nah, kapan kecerdasan terbentuk ya? Biasanya dari mulai anak-anak minggu ketiga di masa kehamilan itu sudah mulai. Kemudian ketika baru lahir, berat otak bayi 25% dari berat otak orang dewasa. Isinya sekitar 100 miliar sel. Satu sel akan berhubungan langsung dengan 100 sel saraf. Sel otak mempunyai potensi menjadi alat pemroses informasi. 2 bulan jumlah
otak sama dengan jumlah otak orang dewasa. Berat otaknya belum sama dengan otak orang dewasa. Kemudian simulasi otak mempengaruhi kesadaran. Jadi simulasi itu maksudnya informasi yang didapat. Contohnya anak kecil diajak bicara, diajak ini, dia akan cepat mengenali lingkungannya dan lain-lain. Jadi ada stimulasi. Akan beda misalkan ada anak kecil dibiarin saja, dia tidak diajak ngobrol anaknya, kemudian dia hanya diam di pangku-pangku, tidak diajak itu, proses berbicaranya juga akan lama karena dia memproses otaknya tidak distimulasi dengan secara emosional ya. Istilah ini dimulai tahun 90 ya, di Peter Kolike dan John Mayer University ya. Dia dikeluarkan dari buku Daniel Goleman, Emotional Intelligence ya. Why it can matter more than IQ ya. Jadi di sini sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami dan menggunakan serta mengatur emosi dalam kehidupan. Kemudian teorinya ya, IQ bukan satunya kebiasaan ya. Ada kebiasaan emosional, thinking ya. Kemudian creative quotient, educative quotient, spiritual quotient. Kemudian ini genre tentang Tim Stillman, multiple intelligence ya. Kecerdasan mengolah bentuk tubuh, mengekspresikan melalui gerak, intrapersonal, kemampuan bidang pemahaman terhadap perasaan diri sendiri, spasi visual, kemampuan berpikir mengamati, verbal, pikiran di bidang bahasa, interpersonal, pikiran untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, logik matematik, pikiran mengatur pola pikir logik, musik dalam menangkap bunyi, eksistensial, pikiran dalam bidang spiritual, naturalis, pikiran dalam kerjasama dan menjelaskan diri dari alam. Perbedaan IQ dan EQ. IQ relatif permanen, titik berat pada logika dan analisis berperan sekitar 4% dari kehidupan. Kemudian untuk IQ dapat dipelajari dan berubah menjadi baik. Titik berat pada emosi dan biologis berperan lebih dari 40% pada kebiasaan bersama untuk kecerdasan. Kemudian ini faktor dari IQ dan EQ bersamaannya. Sesama saling berhubungan, saling melengkapi, tidak ada baik yang jelek. Frekuensinya pengguna IQ dan EQ adalah situasional. Baik, itu dulu pertemuan ke-10 ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.